Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan materi tentang tugas hidrologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hartati STMT yang beranggotakan dengan saya sendiri Monisa Syahendri dengan nomor NIM 2001021008 dan rekan saya Irfan Pradana Putra dengan nomor NIM 2001022021. Baiklah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang bangunan air yang akan mencakup pengertian jenis-jenis fungsi yang akan digunakan pada bangunan air. Yang pertama, pendahuluan. Air menjadi komponen utama bagi kehidupan manusia. Berbagai macam cara dilakukan agar kebutuhan air dapat terpenuhi, misalnya dengan membuat sistem pengumpul air. Sistem ini biasanya berupa bangunan yang memiliki cara kerja mengatur debit air. Pada materi ini akan dijelaskan seluk-beluk mengenai pengertian bangunan air agar dapat memahami lebih jelas mekanismenya dalam mengatur pengairan bagi kehidupan. Selanjutnya, pengertian bangunan air. Secara umum, pengertian bangunan air yakni bangunan yang memiliki tugas utama sebagai pengendali air yang berasal dari sungai maupun danau. Teknologi bangunan air telah ada sejak dahulu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, tujuan bangunan air. Bentuk dan ukuran dari bangunan air sangatlah beragam sesuai dengan kapasitas debit air dan sifat hidrolik yang terjadi di sungai. Tujuan dari pembuatan bangunan air tentu saja untuk mengoptimalkan sumber daya air yang diperoleh dengan memperkecil faktor yang dapat merugikan. Misalnya saja kemungkinan kekurangan air akibat sungai kering di musim kemarau dan mencegah kelebihan debit air yang memicu banjir saat musim hujan. Salah satu bangunan air yang dikenal masyarakat secara umum yakni berupa waduk dan bendungan. Setidaknya terdapat dua jenis bangunan air yang dipakai dalam mengelola air yang ada di sungai. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan dibangun sesuai dengan karakteristik sungai tempat bangunan air yang akan dibuat. Tentunya butuh analisis lebih mendalam jika akan membangun suatu bangunan air agar dapat berfungsi secara optimal dalam mengendalikan, mengumpulkan, dan mengalirkan air. Jenis bangunan air yang pertama, ground seal. Ground seal juga sering dikenal sebagai ambang. Bangunan tersebut dibuat dalam bentuk menyelangi sungai agar dasar sungai tidak mengalami penurunan secara drastis. Ground seal terbentuk dari susunan batu-batu besar agar tidak membawa arus sungai pada saat banjir. Manfaatnya untuk memperkecil kemiringan arus, sehingga kecepatan air jadi lebih kecil dan kedalaman air bertambah. Selanjutnya, groyan. Groyan merupakan bangunan air yang memiliki fungsi merubah arah arus air, sehingga arus utama menjauhi tepi tikungan luar sungai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran air di tebing dan kaki tanggul, serta melindungi dari gerusan air pada tebing. Selain itu, manfaat groyan yakni mengatur lebar panggul sungai dan kedalaman air untuk melindungi bangunan sadap. Yang kelima, struktur bangunan air. Untuk struktur bangunan air akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan Pradana Putra. Baiklah, untuk struktur bangunan air itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bangunan utama. Bangunan utama ini merupakan seluruh bangunan yang berfungsi sebagai induk dalam pembagian air, seperti bendungan, PLTA, dan waduk. Yang kedua, bangunan irigasi. Bangunan irigasi ini yaitu berfungsi sebagai media pembawa air dari bangunan utama ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Seluruh saluran ini saling sambung menyambung hingga pada tahap akhir pada fase tersebut. Lanjut, yang ketiga, bangunan sadap. Sesuai dengan namanya, bangunan ini memiliki tugas utama sebagai pengambil air dari saluran utama ke saluran sekunder dan tersier. Bangunan sadap ini terletak saling berdekatan dengan tiga jenis saluran pembawa dan bangunan bagi. Selanjutnya, bangunan bagi, yaitu bangunannya termasuk ke dalam struktur pengirigasi yang jaraknya berdampingan dengan bangunan sadap. Tugas utamanya sebagai pengukur dan mengatur air yang berasal dari berbagai saluran. Sistem kerja bangunan ini berhubungan dengan bangunan sadap, yang mana pintu bangunan bagi bertugas mengatur muka air, sementara pintu terletak di bangunan sadap mengatur debit air. Yang kelima, bangunan terjun. Bangunan ini dibuat pada tempat tertentu untuk memotong saluran yang menyerupai terjunan. Biasanya letak bangunan ini berada di daerah berbukit untuk mencegah terjadinya kerusan. Yang keenam, bangunan got miring.
Got miring merupakan bangunan yang nimba ketika saluran melintasi di wilayah curam disertai jumlah perbedaan energi arus air yang besar. Bangunan tersebut berpotongan dengan saluran yang dipasangi lining dan aliran superkritis yang mengikuti kemiringan alam yang dilewati. Selanjutnya, bangunan pelimpah. Bangunan ini secara spesifik, selain bendungan waduk, juga dikenal dengan nama spillway yang memiliki kemampuan hidrolik untuk mengalirkan lebihan debit air pada bendungan saat terjadi banjir. 8. Bangunan pembilas. Salah satu bangunan air yang memiliki parapeti dalam sistem irigasi perairan adalah bangunan pembilas. Fungsinya sebagai pengadam bahan sedimen kasar yang berpotensi masuk ke dalam saluran irigasi. Secara lebih spesifik, bangunan ini merupakan suatu prasarana fisik yang di dalam terdapat berbagai macam struktur yang membentuk suatu sistem irigasi pengairan. Baiklah, sekian dalam penyampaian pemaparan materi tentang hidrologi yang mencakup pengertian jenis-jenis yang digunakan untuk bendungan air. Sekian dari kami berdua, dengan saya Irfan Pradana Putra dan rekan saya Munisa Syahendri. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.